Halo semuanya, balik lagi di channel aku. Apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat selalu. Terima kasih ya udah klik video ini. Sama seperti judul videonya, kali ini aku mau bikin perencanaan keuangan lagi untuk bulan Juni 2023. Kebetulan aku dan Pak suami itu tim gajiannya tanggal 25 ya. Jadi udah mau bikin proyeksi keuangan untuk 1 bulan ke depan. Sebelum aku bikin variabel untuk living, seperti biasa setelah gajian itu aku memisahkan pos-pos yang bentuknya itu kewajiban. Seperti di sini ada operasional rumah seperti listrik, internet, dan uang belanja. Lalu ada SPP, eskul, komite yang berkaitan dengan sekolah anak ya. Dan ada zakat yang kami sisihkan tiap bulannya. Terus ada tagihan-tagihan. Di sini ada tagihan abodemen untuk handphoneku ya. Aku nggak pakai kuota, jadinya pakainya abodemen. Terus Netflix yang patungan barengan sama adik-adik aku. Lalu ada dana-dana yang kita sisihkan untuk keperluan tahunan seperti servis dan juga pajak mobil. Ini udah jadi kebiasaan aku setiap terima gaji ataupun penghasilan tambahan, pasti yang aku dahulukan itu untuk pos kewajiban, baru sisanya itu dipakai untuk menabung atau hiburan gitu ya. Karena rasanya lega aja kalau udah menyisihkan untuk keperluan kewajiban ini. Dulu waktu awal-awal aku budgeting kan aku masih ada utang konsumtif tuh, jadi begitu terima uang gaji, di dalam kewajiban itu ada juga variabel untuk pelunasan hutang. Tapi alhamdulillah dari pertengahan tahun lalu kita sudah bebas dari utang konsumtif, jadi isinya hanya berupa tagihan dan kewajiban sekolah gitu. Lalu pos selanjutnya, ini pos yang ada dan wajib, ini giving. Di sini aku rahasiakan ya nominalnya untuk menjaga privasi dari Pak suami. Di situ isinya ada pos untuk orang tua dan mertua serta sedekah untuk 1 bulan ke depan. Nah, yang ketiga, biasanya bisa aku bikin kewajiban dan giving itu ada pos saving. Di sini pos saving aku cuma ada 3 ya. Dari tahun lalu belum berubah. Jadi belum ada sinking fund. Masih ada dana darurat, dana pendidikan, dan dana tak terduga. Tapi belum aku tulis dulu nominalnya karena aku mau isi untuk living dulu. Jadi alhamdulillah di bulan kemarin tuh ada sedikit rezeki tambahan berupa voucher belanja gitu, dimana aku akan mengalokasikannya untuk kebutuhan groceries. Jadi untuk anggaran groceries di bulan Juni nanti aku udah nggak perlu belanja lagi karena udah aku belikan pakai yang voucher itu. Jadi uang yang aku alokasikan untuk groceries itu nanti aku pindahkan ke pos saving. Makanya ini aku mau bikin untuk pos living dulu. Di sini anggarannya masih sama. Uang mingguannya 450.000 dikali 5 minggu, jadi 1 minggu ada yang 100.000 dan ada yang 50.000. Lalu untuk susu masih sama 150.000, kebutuhan untuk popok masih 55.000. Lalu ada pos kesehatan di sini 150.000, untuk kebutuhan anak itu 150.000 mencakup kebutuhan sekolah dan uang jajannya. Lalu ada kebutuhan istri 150.000. Di sini juga ada pos jajan sebesar 100.000. Lalu ada laundry 30.000. Masih sama seperti bulan-bulan sebelumnya. Jadi di pos living aku untuk bulan Juni insya Allah sebesar 1.235.000. Lalu selanjutnya ada pos fun. Jadi jangan lupa ya bikin juga pos untuk hiburan. Yang penting biar nggak stres-stres. Itu dialokasikan masih sama seperti bulan-bulan berikutnya. Sebelumnya itu 300.000. Biasanya itu aku pakai untuk makan di luar atau pergi nonton berdua pas suami atau ajak main anak ke playground. Dan di sini ada perbedaan, di miscellaneous kan biasanya itu 50.000 ya, tapi di bulan ini aku mau alokasikan untuk 100.000. Jadi diambil dari dana yang groceries kemarin. Nah, ini yang dana tak terduganya juga ada tambahan dari yang dana groceries jadi 450.000, dan aku juga menabung untuk uang pangkal sekolah 450.000, dan juga ada dana darurat 150.000 yang akan aku alokasikan ke tabungan 100 amplop. Ini maaf banget ya ada nyamuk, ada semut. Aku baru sadar setelah record dan editing, dia numpang lewat gitu. Oke, itu tadi 1.050.000 untuk pos saving.
Moving ke topik selanjutnya, ini adalah husband budget. Seperti biasa, masih alokasi dananya 2.500.000 untuk pegangan pas suami yang akan dibagi ke berbagai pos kebutuhannya. Pos yang pertama, ini ada pos bensin mobil sebesar 1.200.000 yang akan dibagi 5 minggu, jadi 1 minggunya itu 240.000. Dan ada juga pos uang pulsa ya, karena pas suami kan nggak pakai abodemen, jadi 105.000 untuk 1 bulan. Biasanya ngisinya sih sekali atau 2 kali gitu, karena provider yang pas suami pakai tuh cukup irit. Lalu ada uang sakunya sebesar 900.000 yang akan dibagi menjadi 5 minggu juga, sekitar 170 ribuan atau 160, itu fluktuatif tergantung kebutuhannya. Lalu ada uang tol 150.000 dan kebutuhan mobil, untuk cuci mobil itu 60.000 maksudnya. Lalu ada kebutuhan dana tak terduga itu 85.000. Oke, ini dia untuk husband budget yang budgetnya masih sama. Jadi setelah mengatur budget terpisah kayak gini tuh, pengeluaran kita tuh jadi lebih ke ini ya, ke tracker dengan jelas atau terdata dengan jelas, pos-pos mana aja yang biasanya lebih banyak dipakai dan kadang ada lebihnya. Aku nggak capek-capek buat bikin budgeting ini meskipun ada beberapa hal yang kadang di luar dugaan ya. Karena kalau budgeting aja aku masih suka bingung, apalagi kalau misalkan nggak budgeting. Nah ini teman-teman bisa lihat sendiri, aku lagi hias-hias dulu untuk tampilannya biar kalau lagi baca-baca tuh ada semangatnya gitu. Senang aja sih ngeliat catatan-catatan ini tuh, dari bulan ke bulan kita bisa evaluasi pos-pos mana aja yang harus direvisi atau pos-pos mana aja yang harus dievaluasi tiap bulannya. Kadang kalau yang tagihan atau yang iuran sekolah itu kan memang udah fix ya, jadi nggak perlu lagi di otak-atik. Biasanya kalau di otak-atik itu aku ngambilnya dari budget saving dan juga budget living yang aku akal-akalin gitu. Yang penting kuncinya kita tetap mengutamakan kebutuhan dulu ya dan kewajiban. Jadi untuk saving itu adanya berapapun yang penting bisa di save gitu. Buat teman-teman yang masih bingung mau budgeting mulai dari mana, bisa ikutin langkahnya aku dan jangan fokus ke nominal tapi ke caranya ya. Oke, ini dia overview untuk budgeting aku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.